Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan materi pelajaran PPKN kelas 7 bab 2 tentang norma dan keadilan. Adapun subpokok pembahasannya yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pembahasannya yang pertama adalah pengertian norma, yang kedua adalah macam-macam norma ya. Nah, itulah pembahasan dalam video ini. Yang pertama, pengertian norma. Nah, pengertian norma itu seperti apa? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang mengenal tentang nama norma, tapi tidak jarang dari kita mengetahui pengertian dari norma itu sendiri ya. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain, sedangkan sebagai makhluk individu, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa suatu aturan-aturan dalam pergaulan dalam kehidupan di masyarakat. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris norm, ya, atau bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab kaidah yang berarti hukum. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku. Itulah tentang pengertian norma. Yang selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam norma. Macam-macam norma itu yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contohnya, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Yang selanjutnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Nah, itulah macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Sedangkan norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Contohnya, ketika berjalan di depan orang yang lebih tua harus permisi terlebih dahulu. Yang selanjutnya nomor 3 adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan,
Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Contohnya pelaksanaan norma agama, misalnya perintah melaksanakan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya, atau kepercayaan agamanya masing-masing. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, sifat norma hukum itu ada dua, bersifat perintah dan juga bersifat larangan. Kalau bersifat perintah yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Sedangkan bersifat larangan yaitu orang membuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Kalau contoh dari bersifat perintah tadi bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Sedangkan dapat kita lihat contoh dari bersifat larangan, misalkan larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi itu tidak boleh. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.